Eh, Masih bersama Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari UPH. Bang Jamin, kalau kita mendengarkan agak-agaknya nanti pledoi dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan fight untuk bebas dan mungkin replik dan dupliknya akan berlanjut. Kira-kira begitulah, kita taruh di situ setelah berbincang dengan Bang Irman dan Bang Irwan. Dan kita lihat nanti di persidangan. Sedikit mengenai Verdi Sambo yang pasti akan menjadi perhatian kita dan kuasa hukumnya akan menyampaikan pledoi. Menarik Bang Jamin, Anda tadi sudah menyampaikan bahwa waktu jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, tidak ada memang ya pertimbangan mengenai yang meringankan begitu. Dan ini nanti pasti akan dimunculkan di pledoi sehingga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Berarti, boleh nggak saya menebak, berarti seumur hidup Verdi Sambo ini mau tidak mau dengan unsur meringankan yang harus dipertimbangkan oleh hakim, akan diringankan menjadi angka tahun penjara. Kira-kira begitukah? Atau bisa tetap di seumur hidup atau bisa lebih dari seumur hidup, Bang Jamin? Ya, saya tidak tahu persis apakah ini celah ya Ya. bagi Hmm. hakim untuk bisa mendapatkan ruang ya untuk bisa memutuskan tidak dengan seumur hidup tetapi dengan 20 tahun contohnya maksimum. Karena pada umumnya kalau seseorang itu dinyatakan bersalah melakukan suatu tuntutan tindak pidana, pasti ada alasan-alasan yang meringankan. Contohnya prestasi dia selama berjasa di bidang kepolisian, contohnya begitu ya. Dan kita lihat dari semua terdakwa ada alasan yang meringankan ya. Cuma Ferdi Sambo saja ini yang tidak ada alasan yang Ya. meringankan. Harusnya dengan posisi yang tidak ada alasan meringankan, itu standarnya hukuman mati. Standarnya begitu ya, hukuman mati dia. Nah, tapi sekarang hukuman seumur hidup. Jadi kalau nanti hakim berpandangan ada alasan yang meringankan, berarti ada hak dia untuk mendapatkan putusan yang lebih kecil dari tuntutan jaksa karena dia ada alasan yang meringankan dia begitu. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah ini merupakan loophole ya yang bisa dijadikan nanti bagi penasihat hukum untuk menyatakan ini sebagai suatu hukumannya diringankan. Tetapi kembali lagi itu diserahkan kepada majelis hakim. Ya, apakah majelis hakim tetap berpandangan oh prestasi dia selama ini bukan hal yang meringankan dia, bukan prestasi, tapi itu malah prestasi itu tertutup dengan mencoreng muka Polri ya dalam alasan pemberat dan institusi Polri di mata Indonesia dan di dunia begitu. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan sebagai dasar menutupi prestasi yang sudah ada selama ini. Itu ada dua kemungkinan itu, Mas Ya. Bayu. Jadi Ya. dipertimbangkan menjadi turun ya hukumannya menjadi hukuman 20 tahun. Kalau tidak dipertimbangkan berarti posisinya tetap di seumur hidup. Oke, kita jadi mengetahui ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu dari analisa Bang Jamin. Apakah penasihat hukum Sambo juga akan sama pada prinsipnya dalam suatu pledoi itu, melihat apa-apa yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan atau hal-hal yang tidak memenuhi pasal-pasal pidana yang didakwakan. Nah, hal ini juga akan dikemukakan selain uh, kita menduga dalam pledoi dari penasihat hukum Verdi Sambo nanti prestasi-prestasi Verdi Sambo di kepolisian dulu akan diangkat, Bang Jamin. Ya. Jadi menurut catatan saya ada beberapa hal Mas Bayu Ya. terkait dengan pledoinya nanti. Yang pertama, pasti dalam pledoi itu mengatakan kalau Verdi Sambo tidak ikut menembak. Ya, dia dalam bukti-bukti yang dihadirkannya tidak ada bukti satupun menurut penasihat hukum menunjukkan adanya bahwa Verdi Sambo ikut menembak. Yang kedua, Verdi Sambo tidak ada menghapuskan sidik jari di senjata HS bagaimana tuntutan jaksa dan tidak ada satupun mungkin yang bisa menunjukkan fakta terkait hal itu sehingga pasti menjadikan pembelaan. Yang berikutnya terkait sarung tangan. Ini juga masih dipermasalahkan. Jadi pledoi tersebut pasti akan menolak jaksa penuntut umum mengatakan memakai sarung tangan hitam ya. Padahal pasti mereka menyatakan itu tidak ada satu bukti pun yang meyakini hal itu kecuali Richard Eliezer kan begitu keterangannya. Lalu terkait dengan motif yaitu perselingkuhan. Jadi ini mungkin menjadi dasar bagi penasihat hukum mengatakan
apa bukti perselingkuhan? Ya, apakah ada mereka masuk dalam satu kamar berdua, lalu mereka melakukan hubungan suami istri begitu ya. Nah, itu yang sama-sama mau ya, konteks perselingkuhan itu kan Ya, sama-sama mau ya. Nah, jadi apakah itu nggak ada satu saksi pun yang menyatakan mengenai adanya perselingkuhan tersebut, ya. Lalu terkait dengan pasal 338, perbuatan itu dilakukan dengan tenang. Pasti mereka mengatakan bahwa tidak ada perbuatan dilakukan dengan tenang. Mereka nyatakan dari hasil psikologis yang selalu mereka sampaikan bahwa emosional Sambo itu sudah mulai muncul sejak saguling sampai ke duren 3 dalam waktu singkat. Nah, ya. itulah kira-kira gambaran yang bisa saya jelaskan terkait apa hal-hal yang isi daripada pledoi. Kemungkinannya seperti itu, Mas. Oke, nah dari poin-poin seperti Bang Jamin katakan, memang selalu menjadi perdebatan juga di tengah masyarakat yang mengikuti jalannya sidang. Eh, Menembak atau tidak menembak, Eh, antara kesaksian beberapa orang dengan orang-orang yang ada di tempat kejadian yang mengatakan tidak menembak, hanya Eliezer yang menyatakan menembak. Jadi ada kesangsian atau keraguan-raguan di titik-titik tersebut. Menghapus sidik jari, menggunakan sarung tangan, salah satu yang paling banyak dibicarakan orang, juga motif tadi yang Bang Jamin katakan. Nah, ini semua kan tidak, istilahnya dalam persidangan itu tidak terungkap, tidak terjelaskan sejelas-jelasnya, tidak terbukti dengan adanya CCTV menembak atau tidak menembak, begitulah kira-kira. Nah, inilah yang nanti akan sangat bergantung pada keyakinan hati hakim untuk memutuskan vonisnya. Begitu Bang Jamin kira-kira. Ya, jadi di pasal 185 itu mengenai keterangan saksi di ayat yang ke-6 itu bahwasannya kualitas saksi itu satu saksi bisa saksi asalkan dia bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Ya, saya contoh lah terkait dengan apakah Ferdy Sambo menembak atau tidak menembak. Ya, Yang mengungkapkan fakta itu adalah cuma Richard Eliezer yang mengatakan dia menembak. Oke. Nah, lalu hasil dari forensik menyatakan ada peluru dari kepala. ya, Peluru itu tidak diketahui apakah berasal dari senjata mana, ya, tapi meyakini itu senjatanya HS begitu. Lalu HS itu dikaitkan dengan pertanyaan Ferdy Sambo kepada Ricky Rizal, di mana senjata dari Joshua. hmm, Nah, kan, lalu senjata itu berpindahnya kapan? Berpindah ke tangan si Ferdy Sambo pada saat itu kapan? Nah, itu kan bisa diasumsikan bahwasanya Ricky Rizal menyerahkan, walaupun nggak ada fakta yang melihat itu ya, ya, menyerahkan atau diletakkan di mana sehingga ada kemungkinan Ferdy Sambo bisa mengambil begitu senjata tersebut. Jadi senjata itu bukan dari pinggangnya Joshua diambil gitu kan. Nah, itulah hubungan antara suatu kesaksian dengan alat-alat bukti lain yang saling bersesuaian. Sehingga ada kesimpulan jaksa menyatakan bahwasanya Ferdy Sambo ikut menembak dengan senjata HS di belakang kepala. Nah, itulah circumstances evidence, saling keterkaitan di antara bukti-bukti tersebut. ya. Begitu. Ya, pun begitu apa yang diyakini soal Ferdy Sambo menembak atau tidak menembak sudah diyakini oleh jaksa dengan menghubungkan cerita, logika dengan bukti-bukti yang ada. Hakim boleh berbeda dengan jaksa penuntut umum pada waktu menyatakan vonis nanti, Bang Jamin. Ya, bisa saja contohnya hakim menyatakan dakwaan jaksa tidak cukup kuat untuk mengatakan Ferdy Sambo ikut menembak karena hanya satu saksi saja begitu ya, dan tidak ada kepastian terkait dengan kapan Ferdy Sambo memegang senjata HS milik Joshua. Apakah benar berdasarkan keterangan penasihat hukum itu diambil dari pinggang Ya, ataukah dipersiapkan sebelumnya? Nah, ini kan ada satu yang putus ya, rangkaian cerita yang putus. Nah, kalau hakim berkeyakinan tadi saya katakan bahwasannya itu memang diambil sudah dipersiapkan diserahkan di Rizal berdasarkan bukan nggak ada fakta tapi berkeyakinan, tapi kan faktanya ada bukti tembakan di kepala. ya. Nah, itu aja kan fakta. Nah, keyakinan itulah maka dapat dianggap benar kalau Ferdy Sambo ikut menembak berdasarkan keyakinan, berdasarkan fakta-fakta yang disambungkan tadi. Seperti itu, Mas Bay. Ya, dengan semua analisa-analisa dari Bang Jamin ini, tanpa ingin mendahului agenda-agenda persidangan sampai ke vonis dari majelis hakim nanti,
banyak faktor ternyata ya yang mungkin saja membuat hakim akan membuat putusan tidak lagi seumur hidup untuk Verdi Sambo. Mungkin saja akan lebih rendah dari seumur hidup. Atau saya boleh mengatakan, karena ini semua akan nanti kita berharap pada vonis dari majelis hakim, Bang Jamin Ginting, seberapa mungkin bahwa kalau dari ngobrol kita pagi ini kan ada kemungkinan pengurangan hukuman. Saya mau sedikit saja, kemungkinan tetap di seumur hidup pun masih adakah kemungkinan ini? Walaupun dengan fakta jaksa penuntut umum belum mengatakan yang meringankan Verdi Sambo, walaupun masih ada fakta-fakta persidangan yang dispute, yang kita ragukan begitu. Dan ini saya sebut menjadi celah juga sebetulnya untuk majelis hakim mempertimbangkan itu. Masih mungkin tetap seumur hidup, Bang Jamin Ginting? Jadi bukan hanya seumur hidup, hukuman mati juga bisa. Oke. Bisa diputuskan oleh majelis hakim kalau majelis hakim berpendapat kan kamu nggak ada bikin alasan peringan di tuntutan. Kenapa dihukum seumur hidup? Harusnya hukuman mati. Nah itu kan pandangan majelis ya terkait dengan itu ya. Makanya kalau kamu itu ada kemungkinan seperti itu. Nah kalau berpandangan bahwasannya sudah pantas karena cari aman aja lah contohnya hakimnya ya. Oh Ya. udah samalah dengan putusan dengan tuntutan itu ya udah seumur hidup. Nah itu bisa jadi terjadi. Jadi ada dua kemungkinan kalau hakim berpendapat mereka mengamini apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tanpa memperhatikan pledoi karena ada alasan peringan kalau nanti akan disampaikan, maka hukuman seumur hidup itu menjadi hal yang akan diputuskan. Tetapi kalau hakim menilai kamu tidak menyampaikan alasan peringan, tapi hukumannya kenapa nggak maksimum, maka dia bisa jadi hukuman mati akan dijatuhkan. Begitu. Ya, oke, kita akan lihat bagaimana kemudian pledoi dari Verdi Sambo dengan analisa-analisa dan saya bilang juga tadi ada prediksi-prediksi dari Bang Jamin Ginting. Apa yang akan disebutkan oleh Bang Jamin Ginting, kemungkinan ini atau diprediksi akan disampaikan oleh penasihat hukumnya. Bang Jamin Ginting, terima kasih waktunya, sudah menambah wawasan, sudah jadi dosen untuk seluruh Indonesia ini, di mana pemirsa Sapa Indonesia bisa menyaksikannya. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan atau dialog yang lain, Bang Jamin Ginting.